Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Oke, kita akan unboxing ya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman sudah bisa lihat itu apa yang mau kita vlog ya. Mau yang di belakangnya atau yang di depannya? Oh, tunggu dulu. Yang di belakang kita sering ngevlog ya kawan-kawan ya. Itu tapi ada sesuatu seri yang berbeda. Yang 3 dengan 2200G, sekarang itu dengan 32. Namun kita nggak akan mengevlog itu dulu kawan-kawan. Nah, kita akan mengevlog ini kawan-kawan. Nah, ini adalah serangkaian PC ya kawan-kawan, sudah kita persiapkan. Ini sudah kita persiapkan. Anggarannya sekitar berapa ini Mas? Budgetnya? Wah, istimewa, ini di bawah 5 juta ya Mas ya. Nah, gaming. Ini cocok ya untuk desain grafis game. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah dari produk AMD ya kan kawan. Nah, pastikan AMD itu bergaransi resmi, yaitu dengan ada labelnya dari AMD atau ada labelnya dari AGS. Nah, ini ada bisa dilihat ya, ini garansi resmi, pastikan bergaransi resmi ya. Nah, di sini adalah serangkaiannya sebagai berikut ya. Ini adalah dengan AMD Athlon dengan 3000G. Nah, G itu grafik ya, karena ini adalah di bawahnya yang kemarin. Kalau kemarin itu menggunakan Vega 8, nah di sini ada Vega 3. Mungkin akan dibacakan Mas Aldi ya, coba aja. Masih pop ya. Dengan VGA 3 grafik dan dual core 4 thread 3,5 GHz 3,5 GHz. Kita dekatkan ya. Kita langsung. Nah, tidak ada turbo bosnya ya teman-teman. Ini langsung biasanya itu hanya 3, terus turbo bos 3,5. Ini langsung dekatkan Mas, ini nggak kelihatan. Nah, langsung menuju. Nah, itu ya. Itu bisa dilihat ya, AMD Athlon 3000G dual core 4 thread ya, 3,5 GHz. Jadi ini tidak ada kayak turbo frekuensi, cuman clock apa itu namanya, clock frekuensi ya Mas ya. Itu clock frekuensi. Dan ini sudah ada Vega 3. Kemudian untuk motherboardnya ya, di sini kita sudah papankan ya. Ini dari AGS Gigabyte ya teman-teman ya. Itu serinya berapa Mas? B450 S2H ya teman-teman ya. Nah, ini adalah serangkaian dari PC di bawah 5 juta ya. Nanti hasilnya seperti apa? DDR4 ya kan ya. Nanti itu sudah kita kasih ya, dual channel RAM-nya dengan merek apa? Kingston itu ya Mas ya. Nah, itu adalah menggunakan 4 GB. Jangan lupa pakai masker. Tapi kita nggak aman-aman ya. Nah, kemudian untuk ini memorinya atau penyimpan datanya, nah kita menggunakan stroke ya, harddisk ya, SSD. Stroke-nya kita menggunakan SSD itu Sonic, bermerek Sonic ya, 240 GB ya. Nah, ini langsung ke SSD saja. Ini jadi lumayan karena sudah kita tahu kecepatan SSD sama harddisk itu berbeda jauh ya kan kawan ya. Nah, ini rangkaian tersebut dapat seperti itu ya kan kawan ya. Kemudian untuk keyboardnya itu sudah ada serangkaian keyboard ya. Itu apa mereknya Mas? Itu ada Rainbow apa itu? Rainbow Lighting. Rainbow Lighting ya. Dengan model seri AX320G ya. Ini sudah ada mouse-nya juga ya kan kawan. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini kan kita bongkar ya. Ini masih box ya kan kawan ya. Mouse-nya 3200 dpi, jadi untuk desain atau gaming sangat responsif. Oke. Kemudian ini kan CPU saja Mas, berarti masih kurang afdol ya, kurang lengkap ya. Itu berapa itu? Sekitar berapa? 24 in. Ya, itu ada LED, itu merek Samsung ya kan kawan, 24 in. Itu IPS ya, frameless ya. Jadi itu sangat tipis ya. Nanti kita lihat ya hasilnya ya. Dan nanti juga kita akan menghemat biaya karena kemarin masalah game itu sudah kita buktikan. Kalau memakai 24 in itu biasanya FPS-nya menurun. Nah, nanti kita akan kasih juga dengan LED yang bekas saja nggak apa-apa, cuman sebagai perbandingan. Di sini sudah kita siapkan ya. Ini ada 19 in dengan merek Lenovo. Nah, nanti kita akan uji. Kira-kira gamenya apa Mas? Amannya ya? Yang sekarang? Kita coba game-game sekarang seperti Battlefield 4. Atau Battlefield 3 aja, Battlefield 4 ya, mungkin sama PS 2021 ya. Mungkin kalau Battlefield 4 bisa nanti kita lihat sesuai LCD. Kalau sekiranya LCD agak tinggi, ukurannya seperti 24 in, nah itu kita solusinya pakai game yang misal Battlefield itu medium. Ya. Ini Mas, yang kita lihat ini konon kabarnya ini adalah lebih baik dari seri AMD
A8 yang seri A320. Jadi A8 itu ada yang tapi coba kita lihat ya. Ini keluaran Grace 2021 Mas. Jadi istimewa yang sekarang ini ya. Jadi karena apa kita menyarankan misalnya pilih AMD, karena terbukti ya AMD itu memberikan solusi yang hemat atau solusi terbaik di masa sulit. Memberikan ini kan di masa sulit pandemi ini sekarang, di tahun-tahun sekarang, bulan sekarang ini pada naik semua kawan-kawan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kompetitor saling bersaing ya antara Intel dan AMD ya kawan-kawan ya. Ini kita akan mencoba ya, karena di sini juga harganya mungkin cukup lumayan. Kalau digabungkan sama itu bisa hampir 7 juta Mas. 7 juta. Hampir 7 juta ya kawan-kawan ya. Nanti kita cari minimalnya. Kita cari minimalnya ya, nanti hasilnya seperti apa. Langsung saja kita akan bongkar ya ini. Ini ada next video nanti percobaan. Oke ya. Kita sampelnya ya. Terus kita perakitannya. Oke, part video berikutnya. Jangan lupa. Ini garansinya adalah 3 tahun kawan-kawan untuk distributor. Tapi kalau toko biasanya 1 tahun. Nah, kita bantu ya, kita bantu. Oke. Langsung saja, ini adalah bergaransi resmi ya dari AGS. Oke. Langsung saja kita buka. Oh ya, ada kelupaan. Ini casingnya memakai Infinity dan PSU-nya kita cari yang hemat harga. Itu yang di bawah Mas, ambilkan power up. Nah itu, boxnya nggak apa-apa Mas, boxnya dulu. Nah itu nanti di situ ya, seperti itu power up ya. Karena ini kita mencari hemat harga, bukan yang pure. Nah ini kita juga punya yang pure ya, Infinity ya, Infinity sama Infinity, tapi nanti jatuhnya ketinggian. Itu juga ada NLEG ya. Masalah PSU nanti disesuaikan dengan budget ya. Karena juga ready semua. Iya ready ya. Karena juga ini kalau menggunakan PSU yang bagus atau yang pure itu listriknya itu kalau 450 itu kurang. Jadi ini dengan listrik 450 bisa menikmati ya kan kawan ya. Oke, jumpa lagi next part berikutnya yang pernah saya janjikan untuk merakit PC secara ini saling belajar juga sama-sama. Kita juga untuk pengalaman yang pertama itu siapkan cutter ya, itu membuka boxnya ya Kak. Pakai gigi juga kalau pengen. Nah itu kita bedah, itu masih segel, bener-bener segel ya. Ini masih tersegel. Ini adalah dengan AMD Athlon 3000G. Bongkar Mas. Tapi enggak masalah, yang penting kita juga perlahan saja. Jadi teman-teman kalau mau beli di unit komputer itu tinggal pakai aja, jadi nggak usah repot-repot ngerakit. Nah seperti itu, jadi enak ya, dari kita casing bisa milih sendiri. Ternyata di dalamnya sudah ada fan prosesor, jadi kita nggak repot-repot beli. Tapi semisal kok pengen di upgrade fan prosesornya kasih yang RGB juga tidak masalah. Itu bawaannya seperti itu ya Mas ya. Ya isinya seperti ini. Prosesor, kalau di manusia mungkin otak mungkin. Itu masih sama Mas, ada ya, sama. Nah masih. Seperti itu ya. Ada logonya ya Mas itu. Makanya kalau AMD kita ngerakitnya lebih hati-hati karena beda dengan Intel, prosesornya lebih teliti, lebih hati-hati. Ini masih ada bonus free. Logo ya, ada logo. Stiker, ditempel di jidat juga nggak apa-apa. Ini AMD, ini kipasnya ya biasa bawaan dari sananya. Cuman kalau di unit jenengan kok request Mas bisa diganti kipas RGB, bisa. Coba dibandingkan maaf dengan itu yang dus. Nah itu yang Ryzen 3. Okay. Besaran itu ya, coba kalau dilihat tadi bodosnya. Tadi yang sudah dibongkar tadi. Ini. Nah ini ya. Nah ini. Kecil banget ya Mas. Perbandingannya berapa ini? Perbandingannya mungkin. Ini kalau misalkan di compare ya. Tapi ya nggak sejalan. Masalahnya ini tetap adiknya ya. Tapi kita mencari solusi yang hemat. Nah itu agak di bawah 5 jutaan kan. Jadi boxnya tinggian di itu ya, Ryzen 3 ya. Itu bisa dilihat itu. Ini di situ. Oke, ini prosesornya serangkaiannya dan ini kipasnya ya. Oke, prosesor. Ini sudah ada pasta Mas. Sudah ada. Nggak usah kasih pasta ya, standarnya. Garansi jangan lupa disimpan. Oke. Terus pakai motherboard GB ya. Motherboard GB 450 ya. Oke, jangan dipasangkan. Ini dananya adalah nggak sampai 5 juta ya teman-teman. Oke, ini motherboardnya.
Performa ini tuh beda kalau dibandingkan dengan laptop, jadi lebih istimewa. Ya sudah sering kita vlog ya. Kita pakai gigabyte. Mungkin pernah nonton vlognya Noah itu kombinasi antara AMD dengan ASRock. Kita mencari sesuatu yang beda. Nah, sekarang kita memakai gigabyte. Nah, itu merek awaan, Mas. Mau ASRock bahasa ya. Cuman dikiranya. Nah, itu bisa itu ada ASRock juga bisa. Ada apa yang menjelas kita kira bersaing. Padahal enggak. Lebih bagus sana, Pak. Itu masih tersegel juga. Kita pakai pens. Hati-hati, jangan sampai kok yang kena mesinnya. Itu bisa dilihat ya, itu ada garansinya 3 tahun di situ ya. Nah itu garansi 3 tahun ya teman-teman ya untuk gigabyte nya. Penampakannya wow. Bentar, oke. Seperti ini. Coba kita dekatkan, pantengin ya biar puas. Nah ini seperti ini ya, solid kapasitornya. Ini tempat prosesornya nanti, terus ini untuk VGA nya ya Kak, untuk VGA nya. Terus ada SATA berapa ini Mas? 4? Ada 4 ya. SATA-nya 4. Terus wah PSU nya nggak bisa Mas, tapi nggak masalah, nanti kita ganti PSU, nanti kita coba dulu. Pas misal kuat pakai PSU yang apa? Orang power supply yang murah meriah itu ya Mas, ya itu power up dengan 500 watt. Tapi kalau misal nggak ngangkat, kita bisa coba ganti. Tapi ini untuk belajar bersama. Jadi kita cek dulu. Oke ya. Ini nanti kalau misalnya nggak kuat, ini dengan PSU ini berarti kita nanti PSU-nya nanti pakai yang Infinity atau itu ya. Nah, itu Infinity ya nanti. Nah, coba kita rakit dengan biaya yang minimal dulu ya. Jadi yang di harga yang di bawah 5 juta ya. Nanti kalau sampai ke ini berarti sekitar sampai 5 juta Mas untuk rakitannya ya, 5 jutaan ya. Ini kenapa kita kasih casing transparan? Karena kita sesuaikan dengan motherboardnya. Karena motherboardnya itu keren ya. Keren. Kalau misal kasih casing yang biasa kan nggak kelihatan percuma. Itu ya. Sekarang kan kita lihat ini. Mas, ini konektivitasnya tuh bisa dilihat sendiri. Ada port PS2 ya untuk keyboard dan untuk mouse. Terus ini lengkap Mas. DVI. Terus ini ada port VGA. Terus HDMI. USB-nya 4, sudah USB 3 semua. Wah keren itu, keren. Dan 2 itu USB biasa, rata-rata ini buat keyboard aja. Kalau yang ini untuk audionya ini ya. Ini belum ada WiFi ya. Mungkin untuk yang lebih mahal lagi ada, tapi ini yang di sini nggak ada WiFi. Tapi ada solusinya Mas, nggak ada WiFi-nya. Kita kasih TP-Link nanti biasa harga 100, nanti kita potong TP-Link-nya kita. Oke ya. Bisa dimasukkan ya. Satu paket beli di kita. Ya seperti itu. Itu bisa. Terus RAM-nya itu ada 2 slot ya teman-teman ya. RAM-nya ada 2 slot. Nah ini bisa maksimal sampai ke 32 GB. Nah saya yang di sini siapkan RAM Kingston. Yang mungkin sudah familiar. Ya ini 4 GB 2 ya. Jadi 8 ya. Nanti mengaktifkan dual channelnya Mas. Ya, karena terbukti dual channel itu kemarin itu bagus ya untuk game ya. Oke langsung saja dieksekusi ya. Mulai perakitan. Ini biasanya ada petunjuknya. Ini adalah arahan ya, untuk buat dasar-dasar yang mau merakit. Dasarnya kita lihat ini di sini mungkin agak kurang kelihatan ya. Di sini ada sama. Ini disesuaikan, biasanya yang di ujung dipaskan arahnya yang di ujung. Kalau AMD memang agak lebih hati-hati mungkin, nggak seperti Intel. Nah kalau udah kayak gini kita tinggal tarik saja, ini nanti ngunci, ada kunciannya. Sedang kalau di Intel kita nggak usah capek-capek ini, tapi sama aja asal hati-hati. Nah, ini udah mengunci, jadi udah nggak bisa lepas. Udah. Dan selanjutnya adalah fan prosesornya. Ini untuk pertama kalinya saya masih ini disesuaikan. Ini kayak di yang zaman dulu ini Mas. Ya modelnya yang kayak Athlon yang dulu.
pas ya, masih solusi hemat ini ya. Ini memberikan solusi hemat di masa pandemi ya, jadi di masa saat-saat sulit ya. Ini adalah pilihan tepatnya. Ini sebenarnya nanti bisa dirapikan pakai tali lis yang kecil atau karet. Oke, sekarang pasang ramnya. Ini pin powernya ada banyak ya, kawan-kawan. Ini 24 plus tambahannya. Coba nanti dengan power supply biasa dulu. Kalau masih tidak bisa, nanti kita akan mencoba dengan power supply yang lebih baik ya, yang pure. Ini kita mencari solusi hemat. Jadi kalau mau kasih RGB ya, nanti pasti ada penambahan dananya ya kan kawan ya. Kita juga ready RGB untuk apa, RAM-nya juga. Nah ini kita cari solusi yang hemat. Nah, di sini sudah terdapat slot SSD NVMe juga ya teman-teman. Di samping ada ini SATA-nya, nanti ada slot ini SSD NVMe. Nah di sini ya teman-teman ya, untuk lebih kencang lagi. Tapi kita di sini adalah paketannya tidak menggunakan SSD NVMe, menggunakan SSD yang SATA ya teman-teman ya. Kita ada juga SSD NVMe, tapi kalau misalnya disandingkan dengan SSD NVMe itu ya secara kecepatannya lebih baik ya kan kawan, namun harganya nanti tambah lagi ya. Tuh, SSD NVMe. Nah seperti ini ya, ini SSD NVMe ya kan kawan ya. Dalamnya, tapi kita di sini menggunakan SSD SATA. Mungkin untuk pertemuan berikutnya ya kan kawan ya. Next, nanti kita langsung ke hasil perakitan saja ya. Ini sekitar membutuhkan waktu mungkin untuk merakitnya sekitar 30 menit ya teman-teman ya. 30 menit ya. Nanti merakit sama nginstal itu sekitar 30 menit. Ke SSD-nya udah dibongkar. Ini SSD sudah dibongkar ya. Ini SSD-nya seperti ini. Nah ini namanya SSD SATA ya. Beda kalau dengan M2 itu lebih kecil. Nah ini NVMe ya, yang NVMe lebih sedikit. M2 itu lebih enak, kita nggak perlu SATA. Coba sampelkan tapi kita nggak masang ya. Nanti kita lepas, tapi kita coba pakai. Ini perbedaan antara di NVMe itu mas. Oh ini NVMe ya. Terus salah mas. Ya M2 NVMe bener. Sama ini SSD SATA. Nah itu perbedaannya. Ini kayak apa? Kayak oh di sini. Nah kayak apa mas? Nah kecil ini. Mana mas? Mana? Ini kalau kan kita nggak aplikasikan di sini, sedang kalau kita pasang itu kok mana ini sebenarnya kayak gini. Nanti kalau kita lepas, ini ada slotnya, kayak chip itu. Tulisannya NVMe apa nggak jelas sih. Nah NVMe ya. Ya. NVMe. Ya. NVMe. M2 sama kayak tadi. Ini slotkan. Nanti masukkan yang di situ ya. Nih. Tapi portnya. Kita nggak ngasih itu. Nah ini di sini pakai SSD yang SATA. Nanti takutnya kalau ada yang beli terus kok bilang mas itu kok udah bongkar, ada kita menjaga sesuatu. Jadi ini kalau jenengan datang ke sini kita pastikan segel semua setelah perakitan. Itu bukti realnya ya, bukan second. Jadi kita memang bikin seperti ini untuk menghemat waktunya mas. Jadi menghemat waktunya. Coba aja kalau jenengan beli sambil nunggu rakitan, pasti waktunya itu tersita banyak. Jadi di sini itu proses cair itu biasanya mungkin bisa 10 menit langsung cair, sudah tinggal bawa pulang aja. Nah itu malah enak. Kalau nunggu kayak gini juga kelamaan. Coba kalau udah habis waktunya. Pasang ini jangan pilih
nanti meh di atas, di bawah ini ada beberapa. Coba Mas dilihat ke sini casingnya. Nah, Mas, ini bagus Mas. Ya. Di sini juga nggak masalah. Oh ya. Di sini nggak masalah ya. Di sini masalah. Kalau nanti di sini jangan pakai harddisk ya, harddisk taruh sini, terus SSD taruh sini, itu nggak masalah. Pokoknya tunggu aja langsung aja ya. Setelah ini. Nanti dikasih lampu juga ya Mas ya ini ya. Kita free lampu. Dikasih bongkar unboxing. Ini monitor di harga 2 jutaan dengan LED 24 inch Samsung IPS. Waktu menunjukkan pukul 6 kurang jam 6 kurang 24 menit ya. Maghrib ini. Oke. Itu beda dengan Samsung yang pernah kita vlog yang kemarin ya. Ini sudah frameless ya. Ini IPS. Wah, bezelnya tipis ya ini, Bro. Wah, ini pantas kalau harganya itu 2 jutaan. Kalau yang kemarin itu sekitar 1,6 ya, 1,6 juta. Ini IPS kawan-kawan. Wah, keren nih, Bro. Keren. Nah, itu bisa dilihat ya. Ada belakangnya ada barcode-nya. Oh, ada. Nah, itu bisa dipasang juga. Tapi nanti kita pasangkan dengan bawaannya ya, bukan pakai barcode ya. Masih baru. Nah, ini ada bawaannya, pas. Ini model bawaannya ya. Ada HDMI-nya. Ini adaptor Samsungnya. Terus tadi ada panelnya ya, itu di situ yang. Nah, ini untuk panelnya ya kan ya. Saya baru pertama kali Di meragit. belakangnya, bawahnya itu ada apa? Ini. Nah, penguncinya ya. Ini baru pertama kali ya. Nah, jadi ini kalau dibilang, bisa dibilang ini adalah ganti harga. Ganti harga juga ganti model ini. Jadi sesuai lah ya. Ini harganya naik ya. Istilahnya bukan masalah naik, ganti produknya soalnya. Jadi ganti produknya. Nah, ini jadi ganti produknya, modelnya juga ganti-ganti ya kawan-kawan ya. Kunci belakang dari. Keren ya. Kita pakai tray udah bisa itu. Untuk lebih safety-nya nanti bisa pakai tray. Ini baru pertama kali ya kita buka. Kita singkirkan dulu ya. Singkirkan dulu itu. Kalau lebih aman, alasnya yang soft ya, yang lembut ya. Jadi ini pemasangannya enak. Kalau enggak ya 2 orang. Skrup. Enggak pakai tray Mas ya, penguncinya bisa. Oh, tetap pakai ya. Itu ada penguncinya 2 ini ya. Iya. Teman-teman ya, setelah rakitan sekitar dan penginstalan sekitar 1 jam lamanya. Nah, ini ternyata ya, maaf tadi kita menggunakan RAM yang bermerek Kingston ya, yang murah, yang biasa ya ini. Nah, ini intinya ini ya, dengan berapa KVR 26198 berapa ini? KVR 26. Saya tak dekatkan dulu ya. Sebentar. Nah, ini ya. KVR 26N19
88 ya. 4 GB ini tadi 2 kali. Nah ini tidak mendukung di motherboard tersebut ya kawan-kawan, dengan motherboard Gigabyte yang seri A320 ya kawan-kawan ya. Ini RAM-nya menggunakan T-Force ya, Team Group 2400 ya, ini yang seri 2400. Ternyata Kingston itu tidak cocok ya di Gigabyte ya. Namun kalau kemarin di B450 yang ada di merek ECS cocok ya teman-teman. Jadi di Gigabyte ini tidak cocok di merek Kingston. Terus kita menggantinya dengan drag ya, dengan tim drag. Kalau dengan RAM bermerek Kingston dengan PC 21300 atau 266, pokoknya tidak cocok di motherboard ini. Cocoknya di ECS ya kan. Ketika kita menggunakan mainboard ini, nah cocoknya menggunakan PC yang 2400 ya. Nah kita menggunakan RAM bermerek T-Force ya di sini ya, Team Elite. Nah ini adalah RAM-nya. Ini adalah dual channel ya kan kawan ya, 8 GB 4x2. Nah ini adalah hasilnya. Nah ini PSU ini tadi sudah bisa dilihat ya, dengan PSU yang biasa aktif pinnya cuma 4 ya. Itu tadi hasilnya untuk bermain PES 2021 itu cuma 50 sampai 60, tapi cenderung ke 50 FPS ya kan kawan ya, karena 60 nggak begitu stabil. Coba kalau dengan menggunakan PSU yang bagus di 80 plus ya, ini 80 plus ini pinnya kepakai semua, 8 pinnya kepakai semua ya. Ini menggunakan 500 watt, ada di Infinity ya kan kawan ya, pure. Apakah dia bisa stabil ya di setting low ya kan kawan ya. Nah ini sudah kita persiapkan, langsung saja mas. Ini menggunakan setting low, dan LED ini adalah LED Samsung ya, yang IPS 24 in. Namun kita setting dengan tidak full HD ya teman-teman, karena juga kita menyadari bisa bermain aja syukur ya. Ini dia settingannya 720p ya kawan-kawan. Ini karena menggunakan Vega 3, karena juga kita sudah menguji yang kemarin Vega 8 aja dia kurang mampu ya kawan-kawan untuk settingan hack ya. Kita ini di setting low dengan 720p, jadi agak kasar ya, namun yang penting bisa main. Artinya kalau mau halus ini teman-teman harus menggunakan LCD yang LCD yang 19 in. Nah, jadi 19 in itu adalah di 720p ya. Ini karena LCD-nya 24 in, jadi agak kasar atau besar-besar ya kawan-kawan ya. Karena kita mencari kenyamanan dalam memainkan. Apakah ini sanggup dimainkan PES 2021 di prosesor dengan AMD Athlon 3000G ya, dengan grafiknya yaitu dengan Vega 3. Mas, settingan lo ya, sudah settingan ya. Ini kita lihatkan dulu ya, ini settingannya tadi sudah dilihat. Intinya settingannya adalah 720p. Nah ini settingannya kita lihatkan, kita masih ke settingan lo ya, karena tadi menggunakan PSU yang tidak pure atau biasa ya kan kawan ya. Kenapa kita menggunakan PSU biasa? Untuk menghemat harga. Dan yang kedua itu kalau PSU biasa itu bisa menggunakan, nah itu bisa dilihat ya, low settingannya. PSU biasa itu bisa digunakan di listrik yang 450 watt, jadi enggak jeglek-jeglek. Tapi kalau yang pure ya itu harus pakai 900 watt. Tapi kalau 450 bisa, cuman nanti efeknya jeglek dulu kawan-kawan. Atau kalau enggak, teman-teman bisa ngasih UPS ya, untuk amannya UPS, atau pakai juga tambahan stabilizer. Lihat hasilnya ya kan kawan ya. Jadi emang kalau dengan power supply yang ini mengeluarkan dana yang cukup tinggi ya, artinya 2 kali lipat ya untuk dari PSU yang biasa ya penambahannya. Jadi ini adalah sekitar 450.000 ya teman-teman ya. PSU saja 450.000 nya, 450.000. Kita tunggu. Oke, bagaimana perbedaannya? Mas, udah mulai mas. Tadi bisa sampai 50 fps ya, dan juga 60. Coba ini apakah sama?
Apa nggak ada bedanya? Iya mas, itu malah 50 fps mas, sama ya, nggak ada bedanya. Sama. Berarti di sini peran PSU itu kalau untuk nge-game itu nggak ngaruh mas di sini mas. Benar. Untuk yang proses ini ya, produk ini ya kawan-kawan ya. Nah, untuk yang produk ini ya. Jadi percuma. Jadi kecuali kalau pakai PSU dengan pure VGA-nya bagus. VGA nah, itu bisa karena ini support VGA, pin VGA. Ini lebih enak. Ya, jadi malu hemat pakai ini aja nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Itu sama aja hasilnya. Jadi itu. Tapi untuk PS 2021 piye mas, nge-lag pora? Lancar. Dengan PSU yang tadi pun lancar. Ya lancar ya, sama ya. Ini nilainya kalau setting low itu sekitar 85 mas ini ya. Itu karena nggak sampai 60. Oh, kemudian 90 ya. Nah, itu hampir 60 kok. Itu hampir 60 fps ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Ini pembuktian dari AMD Athlon 3000 ya. Ini adalah GHz-nya 3,5 GHz, dia tidak punya turbo boost, dan itu bisa dilihat untuk orangnya dia termakannya adalah 3,5, jadi memakai 8 GB itu cukup ya kawan-kawan ya. Terus untuk CPU-nya walaupun tadi bed, settingannya bed, itu dia tidak 100% ya kawan-kawan, dia hanya sampai ke berapa itu mas, itu bisa didekatkan itu berapa. Untuk CPU-nya dia 60 ya, 60 naik turun ya, 60% ya pemakaiannya. Saya dekatkan. Nah, itu bisa dilihat ya. Untuk CPU-nya dia 80, 60, 50. Itu untuk permainannya di PS 2021 ya teman-teman. Dan FPS-nya naik turun itu di angka 50 naik turun, itu bisa dilihat. Nah, ini 37, ini display saja. Nah, itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Main lagi sebentar. Nah, itu hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau lancar banget ya di 60 fps, tapi ini sudah alhamdulillah. Kalau mau enak ya, ini adalah settingannya di LCD yang 19 in. Apa perbedaannya mas? Kayak 19 in podo ya? Sama aja, tetap ketemu semene ya. Apa pengaruh? Kayak 19 in mas? Kita belum buktikan. Nanti kita coba aja, bisa dicoba. In tidak bisa stabil 60 fps. Sekarang kita coba menggunakan LCD yang 19 in ya kan kawan ya. Ini agak berantakan nggak apa-apa, kita menguji membuktikan ya. Nah, ini ada di merek Lenovo. Ini LCD-nya second ya teman-teman. Jadi buat teman-teman seandainya beli Athlon, tanya apakah bagus dengan LCD 24 in. Nah, tadi hasilnya seperti itu ya untuk IPS LCD frameless yang ada di Samsung seperti itu. Nah, ini sekarang kita menggunakan LED 19 in ya. Kita mau cari tahu hasilnya. Ini di setting 720p ya, karena 1280 kali 720p. Coba hasilnya seperti apa. Kita cek ya settingannya, kita cek. Ini enggak beraturan. Ini usaha kita ya teman-teman, jangan ya untuk memastikan ya, jangan kecewa nanti. Oh, kok YouTube-nya vlognya berantakan. Ya memang ini adanya, maksudnya dalam arti ini vlognya itu ceritanya itu membuktikan ya intinya realnya. Nah, perkara nanti jenengan mau noto yang rapi ya terserah ya. Ini kita juga kemarin sudah yang rapi-rapi sudah ada, ini yang sekarang realnya ya. Jadi gak mau yang nanti kalau dirapi-rapikan waktunya ya, butuh waktu ini intinya. Maaf jika kurang rapi ya teman-teman. Nah, ini kita lihat hasilnya sekarang. Cuman membedakan saja. Jadi preferensi buat teman-teman yang mau beli AMD Athlon seperti ini ya, 3000 pasangannya dengan LCD yang berapa, ini kita sudah buktikan ya. Kita akan mencoba
menguji. Oh tetap sama mas, tetap sama kawan-kawan. Nah ini tetap sama ya, berarti bener settingannya dipakai 24 in juga nggak apa-apa ya, settingannya. Namun di setting 720 ya tadi ada seperti itu, agak besar-besar, tapi di sini kecil ya karena memang sudah seukuran. Nah ini di 19 in agak delay ya, memang agak delay ya, agak delay mas. Enggak lancar. Oh enggak lancar, lumayan. Kalau FPS masih 53 itu lumayan lah. Di bawah 30 itu saya pastikan lancar kalau main. Cuman kalau masalah tekstur itu kan tergantung VGA onboard bawaannya. Jadi kalau jenengan pengen FPS bagus, tekstur bagus, pakai region 3 atau VGA atau yang ditinggikan ya, pakai region 5 lah. Nah ini sudah kita tapi kan setidaknya dengan budget di bawah 5 juta sudah bisa merasakan sensasi main PES 5. Ini di bawah 5 juta, diingat-ingat kan CPU saja, bukan. Tapi kalau memakai RAM yang ini 5 jutaan ya kawan-kawan ya. Jadi kalau mau pakai RAM yang murah yaitu di bawah 5 juta, ini 5 juta lebih sedikit dengan RAM. Ada headcase-nya, terus RAM yang rekomendasi gaming. Dan ternyata kemarin kita coba pakai RAM biasa itu tidak mampu. Berarti kalau motherboard mewah ya sinkronisasinya dengan RAM yang mewah. Jadi kalau pakai seperti itu bisa. Kemarin kita memakai RAM yang seperti itu tapi di motherboard yang A320 yang ECS. Jadi kalau yang seri Gigabyte ini dia tidak support ya, tapi dia keunggulannya banyak, lengkap. Outputnya ya, kemarin ada HDMI-nya ada, DVI-nya ada, itu bisa dicek lagi ya. M2 ada, DVI ada, banyak lengkap ya. USB 3.0 ada. Yes, pokoknya istimewa ya motherboard ini, intinya komplit ya, agak mahal tapi komplit, namun juga menyesuaikan juga ya, menyesuaikan. Jadi dengan RAM yang biasa nggak support ya kan ya. Jadi dengan RAM yang 12.000 ini yang 2400 ya, dengan RAM yang 2400 baru bisa melahap atau bisa cocok ya, sinkron dengan motherboard ini. Nah ini adalah pembuktian ya kawan-kawan ya. Oke, sudah cukup puas ya, semoga bermanfaat. Ini sama aja, jadi teman-teman nggak usah mengganti LED-nya, memakai LED itu juga cukup ya, bisa ya. Dan kalau teman-teman mau ganti LED itu dananya adalah 2 jutaan. Nah sekarang itu naik turun, soalnya kita nggak berani mengasih kepastiannya. Ada yang jual 2 juta 150, ada yang 2250, ada yang bahkan 2 juta. Cari yang termurah. Nah seperti itu. Kalau di paketan kita tetap hitung ini adalah 2 juta karena sudah ada paketan yang di sini ya. Mungkin sekitar 7 juta kurang ya. Kalau memakai RAM ini ya sekitar dananya 7 juta. Itu keyboardnya sudah seperti itu ya kan kawan ya. Mas udah gitu, kita menggantinya menggunakan T-Force ya, dengan merek T-Force dari Tim Group. Nah dia cocok ya di Gigabyte dengan B450 S2H. Jadi bukan ini berarti tidak cocok ya di motherboard yang seri A320. Teman-teman bisa menyobanya kalau di sini menggunakan motherboard yang ECS ya kan kawan ya, yang pernah kita vlog di sebelum kita upload ini ya. Ini ceritanya kita memberikan nuansa hemat. Nah kalau dengan menggunakan RAM yang seperti itu bisa dikatakan harganya menjadi berubah. Jadi harganya yaitu bisa sampai ke 5 juta ya. Jadi 5 juta up ya, 5 juta naik sedikit ya kan kawan ya. Itu adalah untuk rakitan CPU saja, yaitu sudah terdapat keyboardnya itu di taksir yaitu sekitar 5 juta lebih ya, mungkin sekitar 5150 atau 52 ya kan kawan ya. Karena kita nggak berani memberikan sebuah harga yang pasti karena di saat ini tidak stabil ya dolarnya, atau produknya tidak stabil. Jadi 1 minggu beda lagi ya. Kalau di saat ini ya, ini kisaran mungkin 5150 ya, sudah mendapat RAM T-Force dengan dual channel ya kan 4x2 4x3 ya. Kita tampilkan slide-nya ya kan kawan ya. Itu sudah jadi ya. Nah, sekarang kita akan mengulangi lagi jadi supaya ini finishing akhirnya ya, nanti hasilnya seperti apa untuk PES 2021 nya ya. Kita akan mencoba di sini ya kan kawan ya. Tadi sudah diperlihatkan ya, untuk yang kurang rapinya seperti itu ya, intinya mendapat berapa tadi game FPS nya itu sekitar 50 ya. Coba kita tonton ya untuk season akhirnya ya kan kawan ya. Ini adalah
produknya di AMD Athlon 3000G ya. Kita membuktikan ya, langsung saja Mas, dibantu. Dan nanti setelah ini kita akan tahu benchmarknya ya kawan-kawan ya, dapat berapakah dengan seri ini. Kita ceritanya mencari dana yang hemat di masa sulit ya Mas, mainkan Mas. Menganalisa ya, ini adalah karena ini hemat harga, solusi hemat harga di masa sulit, dan produk ini adalah cocok untuk multimedia ya, terus untuk game juga, untuk grafis. Nah, kita akan mencoba menguji di Premiere Pro seperti biasa ya. Kita akan uji di 224 ya, nanti hasilnya waktunya berapa, dan nanti kita akan juga menguji benchmarknya, nilainya berapa ya kawan-kawan ya. Ini adalah serangkaian PC AMD Athlon dengan 3000G 3,5 GHz dual core 4 thread ya kawan-kawan ya. Dia tidak ada turbo bus-nya, dan menggunakan motherboard Gigabyte dengan B450M S2H ya kawan-kawan. Kemudian untuk RAM-nya dia menggunakan 8 GB kit ya, dengan GeForce. Dia sudah ada heatsinknya atau apa ya, pendinginnya. Nah, ini sudah dipersiapkan. Dan untuk penyimpanannya dia menggunakan SSD ya, SATA 240 GB. Berapakah waktunya? Ini adalah di 225 dengan setting resolusi 1920x1080p. Ini adalah resolusi Full HD ya teman-teman ya. Ini adalah resolusi Full HD. Nah, kita sudah siapkan clocknya. Ini menggunakan Premiere Pro 2014. Oke, screenshot Mas. Oke, 1 2 3. Kita lihat gigatnya juga Mas. Nah, mulai dari 00. Coba turbo bus-nya sampai berapa? Ini enggak ada turbo bus ya. Gigatnya sampai berapa ya? Karena di situ adalah sampai 3,5. Oke, teman-teman screenshot sekalian Mas. Itu sampai di situ. Yang itunya aja Mas. Nah, itu screenshot ya. Screenshot. Nah, itu bisa dilihat ya. RAM-nya memakan 3,7. Terus untuk CPU-nya dia 3,46 ya. Jadi nyaris ya 3,5 GHz ya kawan-kawan ya. Oke, waktunya berapa? Kalau kemarin di MSI Gaming itu Mas, pasti ingat ya, itu juga 8 itu yang barunya sekarang mungkin sekitar 18 juta. Itu dia di angka 26 detik ya. Coba ini sampai berapa? Gagah banget Mas. Gak sampai 1 menit ya. Dia di angka berapa? Sekitar 50 berapa? 53 ya. 53. Nanti sempat di screenshot. Enggak apa-apa. Udah ke record ya. Jadi ini sudah terbukti dia nggak sampai 1 menit untuk merender dari berapa? Dari 225 ya. Tadi bisa dilihat itu adalah hasilnya. Kemudian untuk yang lainnya kita akan mencoba. GPU-nya tadi nggak kita sebutkan, tapi tadi datanya kita masukkan di situ ya kawan-kawan. Sekarang adalah menggunakan benchmark. Nah, ini adalah pengujian nilai. Berapakah nilainya? Ini bisa dibilang adalah di atasnya AMD FX 7000 AMD FX 9830p ya teman-teman. Dan konon ini adalah setara dengan atau lebih sedikit ya, setara dengan AMD A8 yang seri A320 ya, yang terbaru. Oke, langsung kita CPU-nya Mas. CPU-nya kita lihat dulu performanya sama enggak. Oke, 1 2 yang CPU-nya dulu ya. CPU dulu aja ya. 1 2 3. Ini adalah CPU tes ya. Nanti nilainya berapa. Nah, di situ bisa dilihat ada kotak-kotak jumlah 4 itu karena ada 4 thread ya teman-teman. Nah, ini adalah dual core 4 thread. Jadi yang terbaca kotak-kotakannya untuk rendernya itu threadnya 4. Jadi kalau core itu pengaruhnya di game. Jadi core dan thread itu pengaruhnya di game. Coba nanti kita lihat hasilnya juga. Setelah ini kita akan menguji di PS 2021 ya teman-teman. Tadi sudah kita lihat kan yang versi berantakannya. Teman-teman sudah bisa menganalisa sendiri ya tadi ya. Nanti kita versi apa ya, versi rapinya ya, nanti kita lihatkan.
Sudah hampir selesai. Screening kok dong sombong. Nggak apa-apa. Ya oke, nggak apa-apa. Di print screen gigahertznya sampai berapa itu? 3,46 sama ya. Itu gigahertznya 3,46 dan RAM-nya 2,5. Untuk GPU-nya dia 2% ya teman-teman ya. Sudah hampir selesai. Oke. Berapakah nilainya? Wow, tinggi ya kawan-kawan ya, 377, lumayan. Screenshot ya mas. Ini memakan 337. Di benchmark R15 untuk pengujian prosesornya itu sudah diketahui angkanya yaitu sekitar 377 ya. Sekarang kita akan menguji dari GPU ya, bawaan dari Ryzen 3. Ini adalah menggunakan Vega 3 ya kawan ya. Ini di sini menggunakan Vega 3 ya, yang di bawaan AMD Athlon ya. Kita akan menguji di bawaan GPU-nya ya. Setelah tadi AMD Athlon 3000G sudah diketahui nilainya, benchmarknya dia nilainya sekitar 377. Nah sekarang kita menguji di bawaannya AMD Athlon 3000G. Bawaannya yaitu menggunakan Vega 3. Nah seperti apa hasilnya? Ini sudah kita buka ya, hasil Benchmark 15. Kita akan mengetahui OpenGL-nya ya, nilainya. Grafik 1, 2, 3 itu sudah bisa dilihat. Jadi berapa FPS ya teman-teman. Nah kalau di laptop kemarin sudah teman-teman lihat ya, untuk kayak 920 itu sekitar 62 ya, 60 lebih ya intinya. Coba ini berapa? Layout do you want to add? Nanti screenshot ya mas. Now let's get you connected to the network. Tuh GPU-nya 99% ya. Termakan semua. Screenshot mas. How about the first one on the list? Oke, total nilainya itu bisa dilihat 38. Lumayan ya. Jadi di bawah GT 920 mas, ini 38 ya. Jadi nanti tapi ini 38-nya itu apa ya? Bawaannya di prosesor ya. Teknologinya sudah beda ya. Karena yang kemarin itu yang seri GT 920 juga untuk nge-patch 2021 nggak bisa ya. Tadi yang masih versi acak-acakan ternyata bisa ya. Coba kita sekarang versi yang halus, kita akan menguji gamenya ya. Tadi sudah diketahui ini kan memainkan lagi ya di PES 2021 ya. Ini yang kita lakukan penyetingan adalah menggunakan setting low ya teman-teman. Setting low dengan resolusi yang di 720 ya. Jadi ini adalah resolusinya 1080p Full HD. Namun yang kita lakukan di sini ada menggunakan resolusi yang 720p ya kan kawan ya. Bisa dilihat berapa mas? 720 ya, screenshot ya. 720p kali berapa? 1280 kali 720 ya. Nanti kita tampilkan di screenshotnya 1280 kali 720 ya. Nah itu bisa dilihat untuk apa settingannya. Nah itu ya, itu kita dekatkan. Nah ini adalah hasil dari AMD Athlon 3000G ya. Dia Vega dengan Vega grafik, Radeon Vega grafik X4 Bedway. Jadi piye masih ngerah ini ya. Kalau di Intel itu kemarin pengalaman kita itu di 3,4 itu dia good ya. Tapi kalau di sini adalah bad ya. Jadi ini adalah mungkin dikarenakan ini adalah dual core ya, 4 thread ya. Itu jadi mungkin yang di Intel itu mungkin 4 thread jadi 4 core ya, seperti itu. Atau mungkin juga teknologi AMD memang seperti ini ya. Bukan berarti bad itu juga tidak bisa buat bermain ya. Nanti kita lihat hasilnya. Tadi sudah dilihat hasilnya sebelumnya. Nanti kita lihat pengulangannya juga seri ini. Kemudian untuk RAM-nya dia adalah dari 8GB terpotong 2GB ya. Sama ya kalau dengan Ryzen 3 atau Ryzen 5. Rata-rata AMD itu memotong ya RAM-nya. Kemudian untuk GPU-nya dia Vega 3 grafik ya bed, untuk VRAM-nya 2GB dan share memorinya adalah 3GB ngebed ya kan kawan ya.
Ya untuk RAM-nya dia kurang ya, unsupported ya, tapi nanti kita lihat hasilnya. Oke Mas, langsung saja di permainan. Ini adalah pengujian di PES 2021 dengan setting yang resolusi yang 720p ya kan kawan ya. Jadi ini adalah senilai dengan 19 in. Kalau teman-teman mau merakit seperti ini, nah ini diperkirakan 7 juta kurang ya kan kawan ya. Ini adalah di rakitan di AMD Athlon 3000G grafik dengan Vega 3 ya, 2 GB. Dan untuk mainboardnya adalah menggunakan B450M S2H. Untuk RAM-nya adalah 2 GB, RAM-nya adalah menggunakan 8 GB ya, kit dengan merek T-Force ya kan kawan ya. Kemudian untuk penyimpanannya dia menggunakan SSD SATA 240 GB dan casingnya menggunakan Infinity, itu bisa dilihat sendiri modelnya dengan 2 lampu warna merah semua. Untuk PSU nya dia menggunakan di power up ya, 500 watt ya, power up ya. Tadi sudah diperlihatkan pas waktu rakitan ya. Cukup murah ya intinya, dan seperti ini untuk CPU saja dengan RAM yang T-Force ya. Kalau tadi menggunakan RAM yang sebelum itu di bawah 5 juta, ini sekitaran 5 juta lebih sedikit ya kan kawan ya. Nah itu bisa dilihat settingannya, screenshot aku nggak bisa melihat di sini. Itu adalah settingan low ya kan kawan ya. Sebentar tak agak hitamkan, kita dekatkan. Nah, kita dekatkan ya, fokuskan, fokus dekat. Nah itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Dia adalah menggunakan LED Samsung dengan 24 in frameless ya. Dia settingannya low, dia IPS ya kan, kita setting low. Oke Mas, langsung saja di permainan. Nah ini berapa IPS kah? Dan kalau teman-teman di settingan tersebut menggunakan LED yang 19 in ya tentunya. Jadi kalau di sini karena ini Full HD ya, 24 in, kalau di setting itu jadi agak besar-besar. Adalah tampilannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan RAM yang kayak tadi, yang kayak Kingston itu, yang 4x2 itu atau 8 GB, itu cocoknya yang kemarin ini sudah kita buktikan itu di motherboard ECS A320 ya teman-teman ya. Kalau di Gigabyte yang seri ini A320 kemarin itu di mainboard ECS dengan B450 itu cocok ya. A320 kita ulangi lagi, yang B450 yang merek ECS itu cocok ya kan kawan. Tapi kalau di Gigabyte dia tadi tidak cocok ya, khususnya seri B450M S2H. Jadi karakter apa ya istilahnya, merek-merek itu kan macam-macam ya. Untuk Gigabyte serinya macam-macam ya. Seri untuk yang B450M S2H itu tidak bisa atau tidak cocok menggunakan RAM Kingston ya. Ini bisa dilihat hasilnya, dia sampai ke 53-52 fps ya kan kawan. Naik ya, bisa kadang 55, intinya sampai kadang mendekati 60. Itu bisa dilihat sendiri. Untuk RAM-nya tadi sudah bisa dilihat ya, untuk deteknya adalah 6 GB dan dia memakan 3,6 ya, nggak sampai 4 GB. Untuk CPU-nya tadi terlihat bad, fakta di lapangan di sini adalah dia 60, 66 atau 70 naik ya, itu 70 turun ya kan kawan ya. Itu untuk prosentasenya ya kan kawan. Bisa dilihat lumayan ya, ini mendapat 55 fps naik turun di permainan PES 2021. Dan kalau mau stabil memakai 6 hasilnya 60 fps, tapi yang 60 fps tidak di prosesor ini ya. Kemarin sudah kita buktikan di Ryzen 3 2200 dia sampai ke 60 fps ya. Ini cukup lumayan ya kan kawan, karena prosesornya cukup murah meriah. Sudah terdapat GPU Vega 3 ya. Kalau Vega 8 itu sampai 60 ya, di Vega 3 ini 54 55 ya. Teman-teman bisa ditonton di channel YouTube kita sebelum kita ngupload ini ya kan kawan, atau di UCM TV itu kita tampilkan ya, atau juga di
toko komputer Indonesia juga kita tampilkan juga. Nah, ini adalah hasil fakta realnya ya. Kita tidak menggunakan recording Windows ya, karena juga mengurangi dari apa yang namanya FPS ya kan kawan. Itu disitu bisa dilihat datanya. Nah, itu seperti itu. Agak lama sedikit nggak apa-apa, biar teman-teman bisa merasakan. Delaynya gimana mas? Nggak ada? Nggak ada, lancar. Lancar ya, bisa Lancar, lihat ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai dana yang hemat harga, rakitan CPU dengan biaya yang murah atau di angka 5 jutaan ya, itu teman-teman rakitannya seperti ini ya. Di tahun yang 2021 bulan ke-7 ya, sekarang sudah seperti itu ya. Kalau dulu sebelum ini di angka 5 jutaan itu dapat Ryzen 3 ya, karena mungkin sekarang sudah ganti harga. Nah, seperti itu ya. Ini sudah ganti harganya, naik terus ya. Jadi tiap bulan, tiap waktu itu naik. Dan menurut saya ini adalah solusi yang terhemat ya. Jika teman-teman menggunakan Intel, mungkin sekarang lebih mahal lagi ya, karena VGA card itu sudah ngeri, membumbung tinggi ya. GTX yang berapa itu, yang 1050 itu sekarang sudah di angka 3,5 ya teman-teman, yang 43 ya. Sebelum ini 3 bulan yang lalu itu masih di angka 2,5 ya kan kawan. Itu bisa dilihat, intinya halus ya. Untuk yang lainnya kita akan coba game satu kali lagi ya, Battlefield 3 aja mas, dicoba di game yang suka dengan perang-perangan. Kita nggak mencoba ke Battlefield 4 ya. Tadi mungkin masnya menyarankan ke Battlefield 4, tapi saya tidak akan mengisal. Mungkin kalau Battlefield 3 itu di setting hack lolos, berarti Battlefield 4 lolos. Tapi kalau menurut saya ini, kalau di Vega 3 ini kayaknya nggak sampai Battlefield 4. Jadi ini adalah dia ke Battlefield 3 kan. Kalau Battlefield 4 mungkin bisa, tapi ya terlalu nggak enak ya, lemot ya. Jadi ini nanti settingannya berapa mas? Nanti ya. Ini adalah Battlefield 3 ya. Ini di kalangan PS3 ya teman-teman. Kalau tadi sudah ke, nah ini termasuk PS3 teman-teman. Kalau yang tadi itu adalah PS4, PS5 ya. Untuk yang seri berapa? PS 2021. Ini agak ngeblur. Kalau di konten dunia lain atau konten-konten horror itu ngeblur itu identik dengan tenaga dalam. Kalau ini apa ini ya? Otomatisnya, jadi ini bukan tenaga dalam kawan-kawan. Ini konten teknologi ya. Ini kita setting otomatis ya, menggunakan kamera mirrorless ya. Ini kita juga jual kamera juga ya. Ini di kisaran harga mirrorlessnya berapa ini ya? 3 jutaan ya kan kawan ya, dengan full set XA10 XA2. Ini adalah Fujifilm ya. Keren ya LCD nya, itu memakai Samsung, itu di harga 2 jutaan dengan 24 in frameless. Ini auto terus ya. Kayaknya ngeblur kadang ngeblur. Opsi soalnya banyak mbok gede mau jane nggak apa-apa ya. Sebentar ya, ini FPS nya kita perbesar karena di sini nggak begitu terlihat jelas. Nah, kita nyeting ya, ini di MSI ya. Wah, semarem mas. Nah, itu jelas ya. Settingannya apa mas itu? Kita settingannya ke medium. Settingannya ini otomatis ya. Coba ke medium aja. Medium coba. Karena ini berapa resolusinya? Medium resolusinya dibikin yang jangan full ini. Itu Full HD ya. Full HD. Sekarang jangan yang Full HD mas. Itu biar efeknya biar kelihatan menarik. Berapa? 720 bisa? 720.
Itu agak berapa settingannya tadi? Settingnya 720 ada ya? Oh 1920 ya, belum benar. kali 1080 Full HD depan atau berapa? Ya Full HD nggak apa-apa lah. Minimal 768. Oh 1366 ya. 136. Oke, ini 1366 kali 768. screenshot mas dengan medium. Screenshot ya, screenshot. Nah itu ya, resolusinya adalah 1366 kali 768 ya. Nah, dengan medium. Sekarang kita coba, kita mencari fps yang intinya banyak ya. Kalau semakin tinggi resolusinya, soalnya fps-nya menurun ya teman-teman. Oke, wis, ayo mas, sampai, wis, nikmat ya. Dia sampai 60 fps itu bisa dilihat teman-teman. Puas ya. Ini di settingan medium, di resolusi yang tadi berapa mas? 18 ya. Ya. 138 atau berapa ya resolusinya tadi pokoknya. Minimal resolusi. Ya minimal. Tapi ini masih di atasnya dari 1720p mas. 720p ini di atasnya ya. Nah ini game yang lawas ya, tapi cukup asik ya untuk dimainkan di sekarang ya. Ini perubahan AMD sangat pesat ya. Seiring dengan kemajuan zaman, AMD juga melancarkan dengan performa yang tidak kalah hebatnya ya. Namun harga juga diminimalisir. Nah, ini adalah hasil dari GPU Vega 3. Dia disetting resolusi tersebut mendapat 60 kurang lebih ya fps-nya ya. Cukup lancar dan RAM-nya memakan 3 GB. CPU-nya dingin banget mas, itu nggak sampai 50 ya, 41%, 36% ya. Jadi cocok ya. Terbukti bahwa ini adalah solusi hemat di masa sulit. Nah, istimewa ya. Dan waranti garansinya itu adalah cari yang garansi resmi ya. Bisa di AGS ya, yang bernotabel AGS atau di AMD teman-teman. Cuman ada dua itu yang di AMD yang garansi resmi. Ini garansi 1 tahun dan distributornya adalah 3 tahun ya kan kawan. Untuk toko biasanya rata-rata 1 tahun. Udah cukup puas. Semoga saja bermanfaat di video kita ya. Untuk pertemuan selanjutnya simak terus di video kita. Dan kemarin banyak yang belum kita upload ya. PR kita masih banyak karena juga mungkin waktunya atau juga kayak masa meriang ini. Ya jangan lupa PPKM ya, tetap pakai masker. Apa ya istilahnya, ini di masa PPKM ya, di rumah aja. Jangan khawatir, nanti tetap kita antar sepenuhnya dengan broadcast kesehatan. Ya. Kita pakai itu mantol ya. Ini kita karena di dalam ya, karena kita di dalam kita aman ya, steril. Kita bisa mengatur jalan, khususnya untuk yang sanitizer semuanya nanti. Khusus yang di Magelang ya, khusus di Magelang kita antarkan. Kalau di luar Magelang mungkin pakai paketan ya, atau nggak beli di kita, teman bisa cari di toko-toko yang terdekat ya kalau mau. Soalnya kadang garansinya itu ya walaupun kita jauh, nanti naik ke sini kan ya juga, misalnya ke kiriman juga memakai biaya teman-teman, cari yang toko terdekat. Tapi biasanya kalau baru ya awet, mesti biasanya suatu yang apa ya istilahnya itu, apa, kegagalan atau kerusakan itu minim ya. Juga ini juga resmi ya, ini terdapat di macam-macam, di Yogyakarta ada, di Surabaya ada, Semarang ada ya teman-teman. Untuk garansi resminya itu sudah merek yang terkenal ya, dengan AMD Athlon, terus mainboardnya adalah Gigabyte ya, merek kawaan ya, cukup istimewa dan pokoknya istimewa ya. Nikmati ya, di harga 5 jutaan CPU saja, dengan hasil performa seperti ini ya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Premier
bisa dilihat